Yang saya hormati PCNU Bangka Selatan. Yang saya hormati LP Ma'arif PCNU Bangka Selatan. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puja-puji syukur kita kepada Zat yang Maha Ghafur, Allah Subhanahu wa taala, yang telah banyak memberikan rahmat dan nikmatnya yang tiada terukur, sehingga kita bisa hadir dan berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Alhamdulillah. Kedua kalinya, salawat bertandaikan salam semoga mengalir, semoga tercurahkan kepada junjungan kita, seorang putra penuh pasir, seorang putra penegak kebenaran, penghancur kezaliman, Nabi Yuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga kalinya, tidak lupa saya berterima kasih kepada pembawa acara yang telah mengizinkan saya untuk berpidato di hadapan hadirin sekalian yang berjudul mewujudkan generasi muda masa depan. Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta hadirin yang berbahagia, terpampang di hadapan kita antara harapan dan tantangan. Harapannya, kita menyaksikan kebangkitan Islam sedang berjalan, di mana masjid-masjid makin makmur dan lembaga-lembaga dakwah pun semakin menjamur. Namun, tantangan yang kita hadapi sekarang ini adalah masuknya budaya-budaya Barat ke dalam kehidupan Islam, terutama melalui televisi, komputer, internet, dan lain sebagainya. Yang semua itu ternyata membawa dampak negatif, seperti apa yang dikatakan oleh Dr. Freedom William, bahwa salah satu dampak media komunikasi adalah berubah kultur suatu masyarakat. Kita tidak perlu khawatir kalau perubahan itu mengarah kepada hal yang positif. Namun saat ini, perubahan itu lebih banyak mengarah kepada hal negatif. Contohnya, banyak dari generasi muda kita, tidak terkecuali anak sekolah, yang terjerumus ke dalam lingkungan mabuk-mabukan seperti whisky, brandy, ekstasi, dan lain sebagainya. Akibatnya, hari demi hari, bangsa ini semakin dekat dengan kehancuran. Nauzubillah. Oleh karena itu, satu-satunya yang dapat diharapkan untuk menolong bangsa ini dari kehancuran yang sudah semakin dekat adalah generasi muda. Namun demikian, tantangan demi cobaan yang mereka hadapi sangatlah berat. Mengingat betapa pentingnya peran generasi muda dalam membangun negeri, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan ghafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida, yang artinya, hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang sejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah
setelah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Hadirin sekalian rahimakumullah, kita seharusnya merasa khawatir apabila kita menjadi generasi yang lemah, baik itu lemah fisik, lemah ilmu, dan lemah semangat hidup. Dan yang paling berbahaya adalah lemah iman dan akhlak. Mengapa? Karena hal itu akan meracuni kehidupan kita. Bila itu terjadi, maka itu bukannya menjadi pelopor-pelopor pembangunan, namun sebaliknya akan menjadi virus penghambat atau penghancur pembangunan. Nauzubillah summa nauzubillah. Sejarah telah mengajarkan kepada kita agar memiliki semangat tinggi dan tanggung jawab penuh terhadap kelangsungan hidup bangsa dan agama yang kita anut. Karena apa? Karena syubbanul yaumi rijalul ghadi. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Agar tercipta negeri Indonesia yang aman, tentram, makmur, agamis, dan berkualitas, maka seharusnya kita sebagai generasi penerus bangsa harus mempunyai sikap yang pertama, disiplin. Generasi muda yang unggul dan berkualitas harus memiliki kedisiplinan yang tinggi, rajin bekerja, dan gemar beramal. Semua itu untuk menyongsong masa depan yang cerah dan indah. Namun sebaliknya, jika kita malas atau tidak memiliki kedisiplinan yang tinggi, maka tunggu saja masa depan yang suram dan mengenaskan. Sebab apa? Sebab orang yang pemalas tidak akan merasakan manisnya madu, tetapi akan tenggelam dalam pahitnya empedu. Tiada perjuangan tanpa pengorbanan. Kemalasan di masa muda adalah kehancuran di masa tua. Yang kedua, jujur. Jujur merupakan salah satu ciri generasi muda yang unggul. Kejujuran bukan hanya terhadap orang lain saja, tetapi yang paling penting adalah kejujuran terhadap diri. Bekerja sama yang baik akan terwujud pribadi yang tangguh, kukuh, dan utuh. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 24 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyajziyallahu shadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba 'alaihim. Innallaha kana ghafurur rahima. Yang artinya agar Allah memberikan balasan kepada orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika dia kehendak, atau menerima tobat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yang ketiga, ulet. Generasi muda unggul yang ketiga adalah ulet. Tidak mudah putus asa dan selalu ulet sesuai dengan skill dan profesinya. Mereka akan terus berusaha dengan tekun sampai akhir membawanya kepada dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan yang lebih baik dan berkualitas. Sebagaimana firman Allah dalam surah Yusuf ayat 87 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tayatu min ra'illah. Innahum la yayhatu min ra'illah illa al-qaumul kafirun. Yang artinya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya orang yang berputus asa dari rahmat Allah adalah hanyalah orang-orang kafir. Teman-temanku seiman dan seperjuangan, dari ayat di atas sangat jelas sekali bahwa berputus asa dalam berbagai aspek kehidupan sangat dilarang oleh agama. Apakah itu dalam bekerja, belajar, atau bahkan dalam mencapai cita-cita. Karena berputus asa merupakan perbuatan orang-orang kafir. Karenanya, melalui pidato ini, saya ingin menghimbau kepada generasi muda, calon-calon pemimpin bangsa, mulai saat ini, mari singkat dengan baju kita, langkahkan kaki untuk menatap masa depan yang cemerlang. Kembali
mengembangkan 5 potensi agar kita menjadi sumber daya yang unggul dan berkualitas. Yang pertama, olah rasa agar iman melekat. Yang kedua, olah rasio agar ilmu meningkat. Yang ketiga, olahraga agar badan sehat. Yang keempat, olah usaha agar ekonomi meningkat. Dan yang kelima, olah kinerja agar produktivitas berlipat. Kalau 5 potensi tersebut sudah melekat pada diri generasi muda, maka kita yakin kita akan mampu menjadi pelanjut tongkat estafet pembangunan di masa yang akan datang. Hadirin sekalian, dengan 3 unsur dan 5 potensi di atas, diharapkan di era globalisasi ini, generasi muda dapat berperan aktif menjadi pelopor-pelopor pembangunan dalam rangka mengentaskan rakyat ini dari krisis multidimensi yang sudah semakin lama diderita. Pada akhirnya, apabila 3 unsur dan 5 potensi di atas diaplikasikan, maka kita yakin Indonesia akan menjadi negeri yang adil dan makmur, sebagaimana yang didambakan. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafurun. Mungkin cukup sampai di sini pidato dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun.